Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dari kelas 11 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem rem. Rem kendaraan dirancang untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan dengan mengubah energi kinetik energi gerak menjadi energi panas. Kampas rem menekan tromol atau cakram sehingga menimbulkan gesekan yang menghasilkan energi panas. Intensitas panas sebanding dengan bobot dan kecepatan kendaraan. Satu prinsip gesekan. Gesekan adalah perlawanan terhadap gerakan yang dihasilkan dari dua benda yang bergerak atau bergesekan satu sama lain. Ada dua jenis gesekan, kinetik dan statis. Gesekan kinetik terjadi antara dua benda, salah satunya bergerak. Gesekan kinetik selalu menghasilkan panas. Semakin banyak gesekan kinetik yang dihasilkan, semakin banyak pula panas yang dihasilkan. Sistem pengereman kendaraan menggunakan gesekan kinetik untuk mengubah energi dan kendaraan yang bergerak menjadi panas. A. Kekasaran permukaan dua benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, semakin banyak gesekan yang dihasilkan. Permukaan yang sangat kasar membuat gesekan menjadi besar, tetapi permukaan kasar juga mengakibatkan permukaan gerak akan cepat aus. Dan B. Jumlah bidang gesek. Semakin besar jumlah bidang kontak bersama antara dua benda, semakin besar jumlah gesekan yang dihasilkan. Sistem pengereman kendaraan menggunakan bidang kontak sebesar mungkin. Semakin besar bidang kontak dari sepatu rem atau pad, semakin berkurang panas yang dihasilkan pada sepatu rem atau pad. Semakin sedikit panas memungkinkan rem lebih efisien. Dan di sini saya juga akan menjelaskan komponen rem tromol. Secara umum, komponen rem tromol antara lain terdiri dari brake tromol, tromol brake, sorwit, piston lingi, sepatu rem, well silinder, silinder roda, anchors, backing plates, spring pegas sepatu rem, retum spring pegas pengembali, aji-shooter, unit penyetel. Tromol berputar bersama-sama dengan roda dalam beberapa sistem rem. Tromol merupakan hub roda dan bantalan roda. Tromol harus bulat, sempurna, dan konstantis dengan proses. Pedal rem akan bergetar jika tromol tidak bulat, sempurna, atau non-konvektif dengan spindle atau poros. Alur-alur pada permukaan dalam tromol, bidang gesek akan dibentuk karena gesekan tromol beralur mengakibatkan koefisien gesek berkurang. Tromol juga harus dapat menyerap dan menghilangkan sejumlah panas yang timbul akibat gesekan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan pegas pengembali sepatu rem. Pegas pengembali sepatu rem selalu jenis pegas coil, pegas yang terhubung antara sepatu rem dan dudukan stasioner atau dari satu sepatu rem ke sepatu rem yang lain. Fungsi pegas pengembali sepatu rem adalah untuk mengembalikan sepatu rem ke posisi di mana silinder roda tidak diolah tekanan hidrolik. Ketika tekanan hidrolik silinder roda mendorong sepatu rem untuk keluar menekan tromol. Pada saat yang sama, pegas membentang karena pergerakan sepatu rem. Ketika pedal rem dibebaskan dari injakan, silinder roda kehilangan tekanan hidrolik. Dengan demikian, pegas menarik sepatu rem ke posisi semula dan mendorong piston silinder roda ke posisi belum ditekan. Beberapa majelis rem tromol memiliki tambahan pegas pengembali yang terpasang di antara dua sepatu rem dengan tujuan untuk membantu mengembalikan sepatu rem dan juga menjaga keseleraan antara sepatu dan dudukan. Pegas pengembali kadang-kadang diberi kode warna untuk menunjukkan perubahan model atau untuk mengidentifikasi ketika akan memasang ulang. Dan ada lagi jenis-jenis rem tromol. Rem tromol dalam garis besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu rem tromol non-servo dan rem tromol servo. Rem tromol non-servo. Rem tromol non-servo digunakan
pada kendaraan yang lebih kecil dengan four-wheel drive. Pada kendaraan ini, rem belakang hanya menerima sebagian kecil dari ban pengereman dan dapat dirancang lebih sederhana. Rem non-servo menggunakan jenis yang sama dari silinder roda sebagai penekan sepatu rem. Tekanan silinder roda mendorong kedua sepatu rem keluar. Sepatu depan terdapat surging karena mendapat pengaruh dari putaran tromol. Gerakan sepatu rem searah dengan putaran tromol disebut dengan sepatu rem pinter atau ladding. Namun, sepatu rem belakang menekan tromol dan berlawanan arah dengan putaran tromol sehingga tidak memiliki surging. Sepatu rem belakang bekerja hanya dengan tekanan hidrolik silinder roda belakang. Jika kendaraan bergerak mundur, terjadi hal yang sebaliknya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengukur variasi ketebalan rotor. Cakram harus diukur untuk variasi ketebalan jika pelanggan mengalami masalah dengan pedal rem bergerak atau berdenyut. Variasi ketebalan dapat dan ada lagi rem parkir. Banyak kendaraan rem roda belakang yang dilengkapi dengan rem cakram memerlukan aplikasi rem parkir. Dua jenis yang paling umum dari rem parkir kaliper adalah screw and nut dan ball and rem. Rem parkir tipe cara kerjanya adalah sebagai berikut. Kabel menggerakkan tuas rem parkir untuk memutar skrup akuator. Skrup akuator terpasang pada mur dalam piston. Jika skrup berputar, maka mur akan bergerak keluar dengan menekan bagian kerucut di dalam piston. Piston menekan pad terhadap rotor. Pergerakan piston juga menyebabkan unit ciliper meluncur dan menekan pad. Oke, sampai sini saja saya menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasannya.